Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudah Rahma dengan NIM 2362712. Saya dari kelas A dan mahasiswa Sistem Informasi UIN Dato Karama Palu. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan endpoint API, get, push, put, dan delete dalam Postman dengan menggunakan Laragon. Nah, pertama-tama kita jalankan aplikasi Laragonnya. Nah, setelah Laragonnya jalan atau aktif, kita ke database terlebih dahulu. Nah, ini phpMyAdmin, dia akan langsung mengarahkan kita ke phpMyAdmin. Nah, di sini database yang saya gunakan yaitu database CRUD. Nah, di mana di dalam database CRUD ini terdapat satu tabel yang bernama tabel pengguna. Nah, di tabel pengguna ini ada beberapa kolom yang saya buat, yaitu kolom ID, kolom nama, password, jenis user, hak akses, alamat, telepon, aktif, IG, cita-cita, dan foto dengan beberapa isi yang ada di dalam tabel-tabel tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, kita kembali ke Laragon. Di sini kita akan mengakses file yang akan kita gunakan untuk Postman nanti. Kita ke ke file tugas yang akan kita buat. Di sini saya memberi nama folder tersebut yaitu tugas membuat CRUD. Nah, dia akan langsung mengarahkan kita ke sini teman-teman. Nah, di sini ada satu folder yang namanya API. Nah, folder ini berisi add member, delete member, get member, dan update member. Di mana file-file ini yang akan kita gunakan untuk di Postman nanti. Yang pertama yang akan saya contohkan adalah penggunaan get. Nah, pertama-tama kita klik file get member. Nah, di sini dia akan memperlihatkan isi dari tabel-tabel yang saya perlihatkan di database tadi, teman-teman. Nah, untuk mencontohkannya kita harus salin link URL ini ke Postman. Nah, kita paste dia di sini. Nah, setelah itu kita ganti optionnya ini menjadi get. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita send. Nah, maka dia akan menampilkan isi-isi dari tabel yang berada di database tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan dari add atau menambahkan value atau isi yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, untuk itu kita bisa copy saja link yang ada di get member ini. Kita copy, kita tambahkan ke tab baru. Kita bisa mengklik tanda tambah ini, teman-teman. Nah, kita klik. Nah, selanjutnya tinggal kita paste di situ saja. Nah, untuk itu tinggal kita ubah get ini ke add. Nah, jangan lupa untuk optionnya ini kita ganti dari get ke push. Nah, selanjutnya itu di bagian body-nya itu dia dari none kita ganti ke raw. Nah, untuk teksnya kita ganti ke JSON. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan datanya saja, teman-teman. Nah, untuk variabel atau nama tabelnya itu bisa kita ambil di sini saja karena untuk nama tabel atau value-nya itu dia tidak bisa berbeda, teman-teman. Nanti saat kita send atau kita tambahkan, maka dia akan error. Nah, untuk itu tinggal kita paste di sini. Nah, untuk ID-nya bisa kita ubah ke 18
sesuaikan dengan yang ada di tabel ya teman-teman. Nah, untuk namanya bisa kita ganti di sini. Contohnya namanya Fitriani. Nah, untuk passwordnya kita ubah ke jenis usernya di sini kita tentukan dia sebagai pengguna, hak aksesnya juga pengguna, alamatnya bisa kita ganti ke Jalan Beringin. Nah, untuk nomor teleponnya bisa juga kita ubah teman-teman. Nah, di sini jika dia 1 maka berarti dia itu pengguna aktif teman-teman. Tapi jika dia di sini saya 2 itu dia pengguna yang tidak aktif. Tapi di sini biar kita buat dia menjadi pengguna yang aktif saja teman-teman. Nah, di sini kita ubah juga jadi Fitriani. Nah, terus kita cita-citanya bisa kita ganti jadi guru. Lalu untuk fotonya bisa kita kosongkan saja teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, lalu tinggal kita send. Kita tunggu. Nah, jika pesannya sudah member added successful, maka berarti itu dia sudah tertambahkan di database, di tabel yang ada di database teman-teman. Nah, untuk memastikannya bisa kita ke database kembali, kita ke localhost. Nah, jika sudah seperti ini, nah dia sudah otomatis tertambahkan teman-teman yang ada di database-nya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan dari delete. Nah, kita copy saja ini, kita paste di sini. Nah, untuk ini get membernya kita ubah dulu ke delete. Nah, terus di sini kita Nah, kita ubah ID-nya ke ID yang mana kita akan hapus. Kita cek dulu di database. Ini ID 18. Kita simpan di sini ID 18. Nah, untuk optionnya dari get kita ganti dia ke delete. Nah, kita coba dulu apakah dia akan berhasil. Oke. Error. Apa yang salah ya? Coba kita lihat dulu di sini teman-teman. Oh, delete-nya bukan pakai underscore tapi titik teman-teman. Nah, sekarang kita coba kembali apakah dia berhasil. Nah, jika dia berhasil, dia akan menampilkan pesan member delete successful. Nah, berarti ID 18 ini di database itu sudah tidak ada. Nah, untuk itu kita cek kembali di database-nya. Nah, ini kan masih ada teman-teman. Kita refresh. Apakah? Nah, dia akan otomatis terhapus teman-teman. ID yang ke-18. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengupdate members. Nah, selanjutnya ini kita copy dulu. Kita buat di tab baru. Nah, kita paste di sini. Nah, untuk get kita ganti jadi update. Bodinya kita ganti ini jadi raw dan teksnya kita ganti jadi JSON. Nah, untuk optionnya ini kita ganti jadi code. Nah, selanjutnya untuk data yang akan kita ubah bisa kita ambil di sini. Kita copy saja. Nah, kita copy terus kita paste di sini. Nah,
Ini tanda koma di ujung kita hapus, terus eh yang akan kita update itu inilah namanya kita ubah menjadi Mawada Warahmah UIN. Nah, setelah itu kita send. Nah, tadi itu dia error. Kenapa? Karena di sini tadi itu eh, ada huruf S, teman-teman. Jadi karena tidak sesuai dengan eh, apa variabel yang ada di database-nya. Nah, setelah muncul pesan member update update successful, berarti update yang kita lakukan berarti sudah selesai. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya yang contoh saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.